Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat dan karunia yang sangat besar kepada kita, yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa dipertemukan, masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah turunkan rahmat dan maghfirah kepada kita semua, sehingga kita disejajarkan dengan para syuhada, para siddiqin, para sholihin. Salam serta salam semoga Allah limpahkan kepada baginda Rasul kita, Nabi Agung, Nabi termulia, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, serta semua umatnya yang selalu taat atas segala perintahnya. Wal maqalatu sadisah, dan adapun maqalah yang keenam, An Utsmana radhiyallahu anhu, diterima dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Omsun tuna alamatul muttaqin, 5 perkara ciri orang yang bertakwa. Awaluha ala yujalisa illa man yasluhuddin ma'hu wa yatlibul farja wal lisan wasaniha idza asobahu syai'un adimun minad dunya yarahu wa bala wa thalisuha idza asobahu syai'un qalilun minad dunya itu tanaman dari wa rabi'uha la yamlahu batnahu minal halal tauban min alla yukhalitahu haram wa khamisuha yaran nas kullahum qad najau wa yaran nafsahu qad halak. 5 perkara ciri orang yang takwa. Dengan definisi takwa kita sangat mengenal naon sih yang ngaran takwa, apa sih yang dinamakan takwa. Sangat sering kita mendengar kalimat takwa. Intinya adalah takut kepada Allah. Dasar kata kalimat takut kepada Allah ini, isi yang paling utama adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melakukan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Itu cukup secara garis besar dalam kategori takwa. Tapi pemahaman takwa ini sangat luas, karena dengan melakukan apa yang diperintah, apakah yang diperintah itu sholat? Tentu bukan saja itu. Betul nggak? Ada kalanya kita naik motor pelan, lalu di jalan kita menemukan baut yang cukup
lancip. Di sisi lain kita ada keinginan untuk turun membuang, betul nggak? Ada kalanya lupa atau dibiarkan. Padahal walaupun kita tidak menginjak bau itu, kita berpikir bagaimana kalau keinjak orang lain atau kita sendiri yang injak. Dalam perjalanan jauh malam hari tidak ada pertolongan. Namun mau mobil itu mau dongkrak, wes ribu bukan di jalan tol deh, di Nukuai, Babajuri, deket makam bus, ya babak dulu. Ya kan? Lalu berpikir ke arah sana. Mulai di situ ada keinginan untuk mengambil, bahkan balik lagi, berhenti sejenak. Tadi di mana bodoh? Asal bau, oh iya, ini buang ke pinggir yang sekiranya aman. Bayangkan, hanya mendapatkan sesuatu di jalan, tapi itu merupakan untuk meningkatkan keimanan, derajat ketakwaan kita di hadapan Allah, sehingga ada di urutan tingkat keimanan kesekian, kalau tidak salah ke 36 atau berapa. Lihat di dalam kitab Syukur Iman, luar biasa. Hanya membuat sesuatu yang sekiranya bisa menjadikan malapetaka bagi orang lain atau mungkin tiba kepada diri kita. Itu adalah bagian daripada ketakwaan. Karena ketakwaan tidak lepas daripada keimanan. Karena setelah iman akan ada tumbuh ketakwaan. Tadinya percaya, setelah percaya maka tumbuh ketakwaan, ada rasa takut kepada Allah. Maka keimanan yang ada di dalam diri kita perlu kita pupuk, perlu kita benahi dengan ketakwaan. Perlu kita rawat, perlu kita bimbing keimanan ini supaya selalu ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, beliau berkata, jadi kalau ada bahasa ini, salah satu kalimat atau ucapan haul dari para sahabat namanya asar sahabat. Jadi kalau dari Rasulullah itu baru hadis Rasulullah. Di dalam kitab Rasulullah ini banyak sekali asar sahabat, tapi banyak juga hadis Rasulullah SAW. Tentunya asar sahabat ini berpegang kepada hadis Rasulullah SAW. Tidak hanya beliau hanya mengungkapkan kalimat tentu berdasarkan ilham dari Allah, petunjuk dari Allah. Karena rata-rata para sahabat ini tingkatan derajatnya adalah tingkatan derajat wali-wali Allah. Nah inilah beliau bersabda, khamsun hunna alamatul muttaqin. Ada 5 perkara menjadikan ciri orang yang bertakwa. Sehingga dalam hadis Rasulullah SAW, ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam qala la yablughul abdul ayyakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi. Hadar lima bihi al-ba's rawahu Tirmidzi wal Hakim. Ciri orang yang bertakwa dikomentari atau diperkuat dengan hadis Rasulullah SAW. Tidak akan sampai seseorang ayyakuna karena terbukti minal muttaqina, sebagian termasuk orang yang bertakwa, akayada sehingga meninggalkan itu hamba ma la ba'sa, ma pada perkara la ba'sa yang tidak bermanfaat. Jadi kesimpulannya tidak termasuk orang yang bertakwa sehingga tidak meninggalkan yang tidak bermanfaat. Jadi ciri jelema bertakwa teh daek meninggalkan sesuatu yang bermanfaat. Mengisi kekosongan waktu main game.
Kira-kira itu bermanfaat Pak. Oh mungkin mereka mau online mah gitu. Nah hasilnya ayat lebih manfaat di batang eta, betul nggak? Buka HP, kamu mesti download Quran, tadarus dengan maknanya akan lebih bermanfaat dan nilai ganjarannya luar biasa. Ya kan? Jadi malah bahasa haram. Karena apa? Karena anak-anak takut mimma bil al-ba'su dari suatu perkara yang sia-sia bahkan mendatangkan siksa. Sesuatu perkara yang sia-sia tapi juga bisa mendatangkan siksa. Yaitu kira-kira kalau game online ini termasuk judi nggak? Jadi ya ada game online nggak? Ada ya game online. Mau sih? Yang pernah sih cuma tinggal selewat-lewat doang. Tuh pernah mencet, tuh pernah boga, tuh pernah ngedownload. Kayak gini begitu karena ada diunta. Jadi itulah kenapa Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu bahwa 5 perkara ciri orang yang bertakwa. Di antaranya sebetulnya banyak. Cuman Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu mengangkat keterangan sehingga dimasukkan oleh Syekh Muhammad Nawawi dalam kitab Masalihul Ibad. Sabda beliau dimasukkan ada 5 perkara di antaranya itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama, awaluha alla yujalisa illa man yasbudin. Pertama, tidak pernah duduk atau memanfaatkan duduk dengan orang yang soleh. Alla yujalisa, pilih-pilih duduk, pilih-pilih berkumpul, pilih-pilih ngariung. Tidak pernah duduk berdampingan kecuali dengan orang yang sekiranya maslahat agamanya. Ilaman yasluhuddin ma'hu. Sekiranya kita ngeriung bakal manfaat kuriungan anak, minimal nanti ujung-ujungnya menceritakan agama, itu akan lebih baik dan kita berani kumpul di situ. Berani kita meninggalkan tatkala kita kumpul dengan lingkungan yang sekiranya tidak bermanfaat. Bukan masalah urusan faktor tempat. Karena kalau faktor tempat itu terlalu menjustis. Oh, capek. Bisa. Buat ini capek lebih bermanfaat tatkala kita menceritakan agama. Ngumpul, awal mula ada orang yang ngerti agama lalu ngeriung membicarakan tentang agama di kafe lebih santai ngopi. Bisa kan